والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, ulama, segenap para asatidzah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, jajaran Ta'mir Masjid Al-Ibrahimi, jajaran remaja Masjid Al-Ibrahimi, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan inayah, limpahan nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus, wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petang malam hari ini melanjutkan kajian bulanan kita. Kalau pertemuan yang lalu kita berbicara panjang lebar yang bermuara bahwa kehidupan kita itu harus al-ilmu wal amal wal ikhlas. Menjalani kehidupan itu harus mendapatkan cahaya ilmu, al-ilmu. Setelah punya ilmu harus al-amal. Ilmu tersebut harus diamalkan. Sudah punya ilmu, sudah punya amal, amal tersebut harus al-ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngilmu, mencari ilmu, hadir pengajian, hadir majlis ta'lim, itu semua cara, sarana supaya mengumpulkan ilmu, talibul ilm. Setelah mendapatkan ilmu tersebut ya harus diamalkan, dipraktekkan. Dulu sebelum majlis ta'lim dengan sekarang setelah majlis ta'lim, kehidupannya harus berbeda. Dulu sebelum rajin pengajian sama sekarang setelah pengajian harus berbeda. Harus bisa mengamalkan, harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan itu semua al-ikhlas. Disadari, didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malam hari ini izinkan Habib bercerita. Semoga cerita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pelajaran, menjadi, kalau bahasa milenial anak-anak sekarang,
menjadi inspirasi kehidupan. Habib sempat belajar, bukan hanya sempat sih, tetapi memang pada dasarnya latar belakang pendidikan Habib suasananya seperti ini. Artinya keluarga ya relatif, lingkungan keluarga relatif lingkungan keluarga yang agamis. Kedua orang tua ya muslim, ya yasinan, ya tahlilan, ya dibaan, ya sholawatan, ya pengajian. Suasana itu Habib dapatkan di dalam rumah. Masuk pendidikan formal, alhamdulillah ya sekolah dasar Islam, sekolah dasar tapi Islam gitu ya. Kemudian setelah itu pondok pesantren juga pondok pesantren yang tetap ada pendidikan formal yang mengacu kepada kurikulum pemerintahan. Setelah itu sempat kuliah di Indonesia 5 semester, tapi kemudian tidak lulus. Kemudian pergi ke negeri Yaman. Ada apa dengan cerita sekolah dan pendidikan Bib? Nah ya, gini deh, hadirin hadirat, suasana bangsa dan negara ini, perilaku bangsa dan negara ini, kehidupan bangsa dan negara ini, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya, kehidupan budayanya, diakui atau tidak, itu hasil pendidikan nasional yang puluhan tahun kita rasakan. Pendidikan nasional yang berpuluh tahun kita jalani ini Pak, Bu, menghasilkan apa? Yang menghasilkan kehidupan kita sekarang ini. Ekonominya ya seperti ini, sosialnya ya begini, politiknya ya begini. Itu adalah hasil pendidikan nasional yang formal. Maka kehidupan ekonomi kita secara formal ya begini, kehidupan politik kita secara formal ya begini. Pendidikan nasional ya itu sudah. Allahumma bagi kita yang punya latar belakang pendidikan pesantren atau lingkungannya banyak santrinya, maka kehidupan non formalnya jadi lebih baik. Maksudnya ya apa Beb? Ya keruwetan ekonomi kita, keruwetan sosial kita, keruwetan politik kita, yaitu gara-gara ruwetnya pendidikan nasional yang puluhan tahun begini. Selama pendidikan nasional kita seperti ini, maka di waktu-waktu yang akan datang, ya kehidupan kita ya begini. Politik kita akan tetap begini, ekonomi kita akan tetap begini, sosial kita tetap begini. Kenapa? Ya selama pendidikan nasional kita seperti ini. Jadi mulai bisa diterima ya, mulai bisa dipahami ya. Allahumma mungkin kalau di sini lingkungan ini alhamdulillah tidak begitu terasa lah. Kenapa? Pesantrennya kuat ya, nuansa santrinya kuat, nuansa pendidikan non formalnya kuat, suasana pengajiannya kuat, suasana majlisannya kuat. Coba aja panjenengan pergi ke kota-kota, ke pusat kota, berasa sekali bahwa jauh berbeda. Yang di media televisi yang dipertontonkan kepada kita, yaitulah kehidupan formal bangsa dan negara ini, dan itu adalah hasil pendidikan formal kita selama puluhan tahun. Dan selama pendidikan nasional tetap seperti ini, ya hidup kita tetap begitu. Oke. Ini arahnya kemana Beb? Ya. Ini paragraf pembuka wawasan bahwa lingkungan kita seperti ini. Habib lanjutkan dulu tentang cerita Habib ya. Cerita pendidikan Habib yang basicnya adalah basic nuansa pesantren, yang pendidikan formal ada sebagai pelengkap. Jangan kebalik ya. Yang ada selama ini adalah pendidikan formal utama,
pendidikan agamanya sekedar melengkapi. Ojo, jangan. Kalau Habib kebalik, pendidikan Islamnya, pesantrennya utama, pendidikan formalnya yang melengkapi, melengkapi saja. Lanjutkan cerita Habib ya. Kemudian Habib meninggalkan negara kecintaan ini, Republik Indonesia. Habib pergi ke negeri Yaman dan jauh di sana, yang di seberang samudra, yang di seberang lautan, yang melewati beberapa benua. Di negeri Yaman, provinsi Hadramaut, kota Tarim. Inilah sebetulnya leluhur para habaib ya dari kota Tarim ini. Ini tempat Habib dididik agama. Habib ceritakan lanjutnya. Di kota Tarim secara khusus ada beberapa lembaga pendidikan. Yang tertua pertama adalah Rubat Tarim, diasuh oleh Habib Abdullah bin Salim Asy-Syatiri dan Habib Hasan bin Abdullah Syarif rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian ada Darul Mustafa, diasuh oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, nafa'anallahu bihi bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian yang ketiga ada Universitas Al-Ahqaf yang diasuh oleh Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, nafa'anallahu bihi. Nah, Habib kebetulan berada di lembaga yang ketiga, Universitas Al-Ahqaf, kampus gitu ya. Sedangkan yang dua tadi Rubat dan Darul Mustafa pesantren. Habib kuliah, maka aturannya seharusnya Habib tinggal di asrama kampus. Warga negara asing non Yaman itu seharusnya tinggal di asrama kampus. Tapi saat itu kok kebetulan ketepaan asramanya sudah full load, penuh, sehingga Habib nggak dapat tempat. Maka solusi jalan keluarnya ya terpaksa kita tinggal di luar asrama, tinggal di luar lingkungan kampus. Mau tidak mau ya nyewa, bukan rumah ya, kalau rumah harusnya rumahnya gede-gede, jadi nyewa rumah kecil, sejenis apartemen lah, 2-3 lantai, kita ambil lantai 2 atau lantai 3, tapi lantai dasarnya, lantai satunya itu biasanya toko, jadi kayak ruko gitu ya, ruko ya, bawahnya adalah pertokoan, atasnya adalah apartemen. Nah kebetulan ruko atau apartemen yang kita sewa itu berada di pusat kota, jaraknya ya nggak sampai ya beberapa ratus meter saja dengan Masjid Jami. Jadi kita pas di arah mihrabnya gitu ya, di belakangnya di mihrabnya beberapa ratus meter dari mihrabnya Masjid Jami. Masjid Jami berdampingan dengan lapangan luas ya, alun-alun, juga karena pusat kota itu pusat perekonomian. Habib itu sebetulnya ya di pusat perekonomian, di pasar lah, pasar macam-macam Bu ya, ada pasar sayur, ada pasar buah, apalagi Bu, pasar sembako juga ada, pasar ikan juga ada, pasar daging juga ada. Nah kebetulan Habib tinggal di pasar, tapi yang bagian sukun nisa, pasarnya perempuan, pasarnya cewek. Jadi yang jual ya yang berkaitan dengan kehidupan kaum hawa, kaum perempuan, gaun, kerudung, make up, toko emas, aksesorisnya kaum perempuan, pecah belahnya rumah tangga dan lain sebagainya. Pokoknya di lingkungan perempuan. Nah, 1 tahun lebih Habib tinggal di lingkungan tersebut. Dan setiap hari kita naik turun melihat situasi dan kondisi pasar perempuan itu khususnya ya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
yang menarik perhatian Habib, mereka membuka toko pagi, kira-kira jam 8 setengah 9-an mulai buka toko ya. Dibuka tokonya, bersih-bersih, ngelap-ngelap gitu, kira-kira nyapu-nyapu gitu, mengatur dagangan yang mereka miliki. Dan yang Habib perhatikan juga, jam kerja nggak terlalu panjang. Jam 8 mulai buka, setengah 9 mulai benar-benar open, benar-benar buka, ready dan siap. Jam 11-an gitu sudah kelihatan kalau mereka bakal tutup, karena mereka akan nutup tokonya untuk sholat duhur berjamaah di masjid atau musola terdekat dari lingkungannya. Ba'da dhuhr ya mereka mungkin ada yang mulai buka lagi, tapi yo nggak terlalu lama, 1 jaman lah, setengah 1 gitu ya sudah mau tutup lagi. Jam 1 sudah sepi, jam 1 tuh sudah sepi. Jadi walau tinggal di pasar yang bukanya jam 8 dan jam 1 siang selesai, sepi ya, sepi sudah, sepi, nggak ada apa-apa, benar-benar tutup. Nanti sore ba'dal asar mungkin setengah 4-an atau jam 4-an ya ada yang buka, beberapa ya buka hanya 1 jam, jam 5 tutup, sudah selesai. Kalau Habib perhatikan ini dalam sehari mereka paling kerja 4-5 jaman saja. Dalam sehari itu pekerjaan mereka hanya 4-5 jam. Dalam sehari 24 jam, maka jam kerjanya hanya 5 jam. Sisa waktunya masih ada 19 jam. Pertanyaannya, 19 jam yang tersisa ini buat apaan? Buat apaan? Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi Habib. Baik. Lanjut dulu ya. Yang juga Habib perhatikan dalam keseharian mereka ketika buka toko ini, ketika mereka buka toko. Mulai buka toko, mulai bersih, nyapu-nyapu, mereka tak segan. Bukan tak segan, sudah terbiasa ya untuk uluk salam kepada sesama pedagangnya. Bercengkrama menanyakan kabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, mabsutin, taibin, wallah alhamdulillah, hayyakumullah, Allah yahyikum, dan bla 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 bla. Intinya ya bertegur sapa, saling mengucapkan salam, saling bertanya kabar. Dan tampak sekali kalau satu dengan lain saling menghargai, saling menghormati, ada keakraban dan ketulusan di antara mereka. Nah sebetulnya kan senyum itu macam-macam ya. Ada senyum yang manis, ada senyum yang sinis gitu ya. Ada senyum yang tulus, ada senyum yang modus, gitu kan? Ada senyum yang asli, ada senyum yang basa-basi gitu. Ada senyum yang ori, ada senyum yang imitasi. Sebetulnya kan begitu itu ada. Tapi terkadang mata hati dan jiwa kita terbutakan, sehingga kita nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang imitasi gitu ya. Atau mungkin kita juga terlibat di situ karena kita sering memberikan senyuman yang basa-basi dan palsu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak asli. Atau mungkin karena kita sendiri adalah pelaku senyum yang modus, sehingga kita sudah tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang modus. Atau mungkin kita terlalu banyak basa-basi di depan orang, tapi di waktu yang lain kita ngerasani di belakang, sehingga kita terbutakan, tidak bisa membedakan. Tapi yang ingin Habib sampaikan, orang-orang di sana itu begitu tampak, terlihat dengan jelas aura ketulusan dan aura keakraban guyub rukun. Padahal ini sesama profesi, sesama pedagang emas, sesama pedagang pakaian,
sesama pedagang kosmetik, sesama pedagang aksesoris, itu kok bisa seakrab dan setulus itu. Ini yang otomatis membuat Habib penasaran dan kemudian spontanitas tanya, "Kefantum, kalian ini bagaimana sih ya? Kok bisa seakrab itu? Kok bisa sedekat itu? Padahal pedagang yang sama, apa ndak ada rasa gitu ya? Apakah tidak ada rasa di hati bahwa nanti toko si A lebih rame, si B nggak begitu rame? Apa nggak ada rasa kalau toko C lebih banyak pelanggannya, yang D nggak terlalu banyak? Apa nggak ada kekhawatiran bahwa toko E itu rezekinya kelihatan Masya Allah, yang F tidak terlalu Masya Allah? Apa nggak ada rasa-rasa seperti itu? Apa nggak ada rasa iri, rasa tidak senang, rasa hasud dengki dengan yang lain? Pertanyaan ini spontanitas Habib tanyakan tanpa edeng aling-aling, nggak pakai basa-basi. Jawaban mereka singkat. Mereka menjawab dengan singkat sambil senyum, "Ya akhi, wallahi an ar-rizq hada maksum min rabbak." Wis itu tok. Jawabannya gitu tok. Mesem dan katanya, "Wallahi ya akhi, in ar-rizq hada maksum min rabbak." Wallahi, wahai saudaraku, kata dia, "Wa ya akhi, wahai saudaraku, wallahi demi Allah, sesungguhnya rezeki itu yang membagi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala." Simpel ya. Yang bagi rezeki itu Rabbak, Tuhanmu. Enggak akan salah alamat, gitu ya. Rezekinya gajah enggak akan salah alamat dikasihkan ke semut. Dan rezekinya semut juga enggak akan salah alamat keliru diberikan kepada gajah. Nah, rezekinya domba enggak akan keliru diberikan kepada singa, dan rezekinya singa juga enggak akan keliru diberikan kepada domba. Jawaban yang simpel tapi mak jeleb gitu ya, menohok ya. Ya Allah, benar juga ya. Kok mak jeleb ya, menohok. Jadi itu sebabnya mereka nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada hasud sama sesamanya. Kenapa? Wallahi ya akhi, anna rizq maksub bin rabbak. Karena rezeki itu yang membagi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Lah, hari ini memang Allah kasih segini ya segini. Kalau kemarin dikasih segitu ya segitu. Kalau besok jumlahnya segono ya sudah segono. Kenapa? Ya Allah Ta'ala yang ngatur, Allah yang ngasih. Pak, itu kalau bahasa Jawa narimo ing pandum. Kalau orang Jawa gitu mengatakan narimo ing pandum. Habib merasa heran, aji. Kalau jawaban gitu yang jawab yai, ya masuk akal. Kiai jawab gitu masuk akal ya. Atau yang jawab santri memang terdidik, ya masuk akal. Tapi ini pertanyaan Habib sampaikan, dan yang jawab pedagang, orang pasar, kira-kira begitu ya. Ini bakul-bakul ini loh, mau pasar-pasar ini loh. Tapi kok jawabannya sesimpel dan seberat itu. Simpel tapi menunjukkan bahwa ini orang-orang beriman ini. Ini orang-orang iman dan takwa nih. Ini orang-orang yang enggak ribet gara-gara urusan duit ini. Enggak ribet. Jadi jawaban mereka iman yang luar biasa. Habib jadi penasaran, loh kok bisa? Dalam benak Habib ini ya. Mereka ini hidup di lingkungan macam apa sih gitu ya. Mereka ini dilahirkan, tumbuh, remaja, besar, hidup di lingkungan macam apa sih? Kok mereka seperti itu?
Atau mereka sekolah di mana kok sekolahnya begitu? Ngomong sekolah, sekolah di kota Tarim dan Yaman secara umum, sekolah itu tidak lama Pak. Sekolah itu tidak lama Bu. Jam 8 sampai jam 1. Selesai. Kok bisa tahu? Ya tahu. Karena tidak ada ceritanya orang jam 6, jam 7 pagi sibuk lari-lari, sibuk takut ketelatan, enggak ada. Yang kelihatan mereka setengah 8 meninggalkan rumah. Kalau laki-laki ya setengah 8 mereka berangkat menuju ke sekolah jalan kaki atau naik sepedaan. Kalau perempuan kecil ataupun sudah dewasa remaja mereka berangkat sekolah, mereka nunggu di depan rumahnya karena pasti ada bis sekolah yang jemput. Dan ini standar SD atau standar pendidikan negeri mereka. Tidak ada sekolah kecuali ada antar jemputnya. Itu standar sekolah. Jadi orang sekolah itu sudah include termasuk biayanya, termasuk transportasinya. Kalau buku wallahu alam. Jajan wallahu alam. Tapi sekolah dan transportasi sudah masuk hitungan sekolahnya. Mereka enggak bayar. Sekolahnya dari jam 8 sampai jam 1. Enggak lama-lama. Enggak ada pakai les juga. Enggak pakai les, enggak pakai jam tambahan pelajaran. Juga enggak pusing sama ujian akhir nasional. Kenapa? Karena pertambahan jam dan pertambahan les itu berbanding lurus dengan biaya. Dan mereka tidak ngambil biaya dari para wali murid, tapi biaya dari anggaran negara. Tidak golek-golek bahasa kita, tidak golek-golek dari LKS dan bla 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 itu tidak golek-golek. Tidak golek-golek dari LKS dan les dan bla 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 itu nggak pakai. Kenapa? Karena sudah anggaran negara. Jadi jam 8 jam 1 selesai. Dan kalau anak-anak, Habib perhatikan, ketika jam 8 sampai jam 1 doang, mereka di luar pendidikan nasional negeri Yaman, mereka punya banyak waktu. Jadi kelihatan jam 2 siang ada yang berangkat ke Madrasatul Quran ya ada, yang berangkat ba'dal asar juga ada, yang kalau bahasa kita mungkin madrasah diniyah ba'dal maghrib wal isya juga banyak. Ajib ya. Ajib itu. Dan itu di kota Tarim. Dan itu ada di kota Tarim. Kok bisa tahu? Ya, karena Masjid Segaf. Masjid Segaf itu tempatnya mereka yang hafalan Al-Quran. Masjid Segaf itu tempatnya mereka yang hafalan Al-Quran. Dan kadang-kadang tasmi' Qurannya dengan Habib Sa'ad Al-Idrus. Ya Allah, yang membuat kita geleng-geleng kepala. Ini Habib Sa'ad Al-Idrus, tiang sepuh, tokoh sesepuhnya, kira-kira begitu ya. Tokoh sesepuh, tempat rujukan, mulia, terhormat seluruh Tarim dan Hadramaut. Yang ingin Habib sampaikan, tapi lo kok bahasa Jawa, bahasa kita, kok gelem-geleme ngurusi arek-arek cilik-cilik gitu. Kok mau ngurusi TPQ? Kira-kira bahasa kita begitu. Ya kok mau gitu ya. Kok mau datang ke masjid musola hanya untuk tasmi' arek-arek. Selain nanti juga Habib lihat ada remaja-remaja, pemuda-pemuda yang tasmi' Quran dengan anak-anak itu. Yang Habib bisa tangkap di situ, ketika sesepuh yang tua itu turun sendiri, maka yang remaja-remaja yang sudah agak besar, mereka tak segan untuk ikut turun. Kenapa? Dicontohi sama yang sepuh. Masjid Segaf. Ada Masjid Al-Idrus, ada, bukan Madrasatul Idrus. Madrasatul Idrus. Madrasah itu dari jam 2 juga sama, jam 2 sampai sebelum maghrib dan ba'dal maghrib ada. Ini Madin, Madrasah Diniyah yang lebih fokus, lebih mendalami tentang Quran. Qiraah sab'ah lah, ada hafalan mutunnya lah dan lain sebagainya. Itu agak berat. Itu agak berat. Kalau yang masjid atau musola tadi ya levelnya kayak di sini, level arek-arek anak-anak kampung gitu ya, anak SD, anak SMP, mereka datang untuk tahsin Quran sama tahfidz.
Dengan madrasah Idrus agak berat. Ada kurikulumnya, ada absennya, ada apal-apalannya, agak berat. Tapi yang ingin Habib sampaikan, ya karena pendidikan nasionalnya tidak membebani, jadi mereka punya banyak waktu untuk begitu. Mereka punya banyak waktu untuk begitu. Nanti biasanya juga ada qabla al-maghrib untuk yang level para pelajar anak-anak, mereka bisa madrasnya di Rubat, juga ba'dal maghrib buat sampai ba'dal isya, juga ada madras di Rubat. Bisa fikih, bisa nahwu, bisa aqidah. Jadi anak-anak dan remaja itu mereka punya waktu untuk datang ke tempat-tempat seperti itu, ke Madin atau madras. Dan level anak-anak remaja kok semangat, kenapa? Ah, kan begitu. Loh, kenapa mereka mudah diarahkan? Kok mereka terkondisi seperti itu? Iya, karena ini turun-temurun dari para orang tua. Ternyata orang tuanya juga begitu. Ini yang kami perhatikan. Jadi ya tak pikir-pikir, jadi buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Level anak-anak itu mereka terbiasa semangat. Satu, karena pendidikan nasional mereka hanya jam 8 sampai jam 1, tidak pusing sama les dan ujian nasional, tidak dipusingkan dengan itu, tidak dipusingkan dengan transportasi. Satu. Kedua, waktu mereka banyak sehingga sisa waktunya bisa ke TPQ, bisa ke Madin, bisa ke madras. Kemudian mereka diberi contoh oleh orang tuanya. Orang tuanya ternyata, ini untuk level orang tua. Orang tua tadi dulu yang tutup tokonya jam 1. Nah, ternyata yang tutup toko jam 1, nanti jam setengah 3 atau jam 2:15 setelah dari rumah makan siang, mereka pergi ke beberapa tempat, beberapa masjid. Salah satunya Masjid Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Pernah dengar wirid Sakran? Ya, ini masjidnya beliau. Ternyata di siang hari ada namanya Zawiyah Syekh Ali. Beb, Zawiyah itu apa, Beb? Oh, macam-macam istilahnya. Zawiyah itu rentang waktunya ya 30 menit sampai 40 menit sebelum adzan asar. Sebelum adzan asar 30 atau 40 menit, orang-orang pada datang ke Masjid Syekh Ali. Ngapain, Beb? Ada zawiyah. Apa zawiyah itu, Beb? Zawiyah ketika mereka duduk bersama, diajak membaca salawat 1 bait 2 bait, kemudian diajak baca qasidah 1 bait 2 bait, kemudian diterangkan. Kebetulan yang mengasuh adalah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Sama Habib Abdullah usah sepuh. Tiang galbu tarim gitu ya. Pusatnya tarim adalah Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Tokoh sentralnya beliau. Tapi lagi-lagi kok mau ngurusi musola cilik-cilik gitu ya. Kok mau ngurusi yang remeh-temeh gitu ya. Ya karena beliau mau turun ngurusi yang kecil-kecil dan remeh-temeh itu, masyarakat jadi terpanggil. Jam 2:15, setengah 3 orang-orang datang ke zawiyah itu. Dibacakan qasidah 1 bait 2 bait, beliau kemudian terangkan. Dibacakan salawat 1 bait 2 bait 3 bait, kemudian diterangkan. Lah ini yang penting, kenapa? Qasidah itu selain salawat kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang isinya kalau bahasa Jawa pitutur dari para leluhur, dari pengalaman hidup mereka, pengalaman spiritual mereka menjalani hidup. Pengalaman hidup itu enggak ada di Quran, enggak ada di hadis. Maka dengan qasidah, kalau bahasa Jawa syairan, kira-kira syairan gitu ya. Syairan kan. Bukankah kita di Indonesia juga diwarisi dengan syairan-syairan itu? Kenapa? Loh, isinya itu pitutur. Isinya itu pengalaman-pengalaman kehidupan mereka yang disampaikan untuk murid-murid dan anak-anaknya. Ini disampaikan di Zawiyah Syekh Ali yang datang level para orang tua. Bakul-bakul tadi loh, ngapunten. Pedagang-pedagang tadi loh. Jam 1 tutup, pulang ke rumah makan siang sebentar,
ngeleyeh-leyeh sebentar istirahat. Kemudian berangkat ke Zawiyah Syekh Ali ini bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian ini yang jadi ciri. Setiap ada seperti itu nanti ada bagian bukhur ya, bukhur dupa wangi harum, kemudian gahwa. Bukhur dan gahwa. Di akhir majlis dilantunkan doa, kemudian barakah Fatihah. Salah satunya pasti Fatihah di ashabil bukhuri wal gahwa. Ya Allah, gitu ya. Al-Fatihah li ashabil bukhuri wal gahwa. Al-Fatihah ditujukan untuk siapa? Ini loh, orang-orang yang ngawulo dengan bukhur, orang-orang yang ngawulo ngasih kopi. Oh, dapat barakah Fatihah. Man hadha hadzal majlis man wasalana bi khair wa awsalana bi khair. Mereka yang berbuat baik kepada kami dan selalu berbuat kebajikan kepada kami. Ya Allah, didoakan. Di sini ada gahwanya enggak? Enggak ada kopinya. Coba ada kopinya. Dia dapat barakah Fatihah. Ya Allah. Ini namanya zawiyah gitu ya, 30 menitan sebelum adzan asar. Nanti ada juga sebelum maghrib namanya rohah. Ada zawiyah, ada rohah. Bedanya di mana? Rohah itu rentang waktunya lebih lama sedikit. Ya paling kacek 10-15 menit lah. Dan kalau rohah gosidahnya sedikit, tapi ngaji ilmunya, ngaji Quran hadisnya lebih banyak. Tapi kalau rohah, kalau rohah, kalau zawiyah tadi tidak banyak ngajinya, banyak qosidahnya, banyak pituturnya, banyak sholawatnya. Jadi lebih ringan ya. Kalau rohah kualitas akademiknya lebih tinggi. Ini sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ba'dal maghrib madras, dars, madin, madras diniyah. Oh yo, jelas ke kitab, jelas bawa kitab masing-masing dan lebih berat lagi. Kadang-kadang ba'dal asar kalau hari Selasa hadrah basaudan. Hadrah ya kumpulan qasidah dan Fatihah dan ayat-ayat suci. Hadrah berbagai macam qasidah dengan berbagai macam nada yang dibacakan. Hadrah. Ada hadrah basaudan, ada hadrah Imam Haddad itu setelah ba'dal Jum'ah. Juga ada hadrah yaumul Itsnin, hadrahnya Segaf. Di Masjid Segaf itu hadrahnya pakai dufuf versi Hadramaut, pakai seruling. Yang ingin Habib sampaikan, para orang tua itu mereka jam kerjanya cuma 5 jam, sisa waktu mereka pergunakan untuk hadir hadrah, hadir zawiyah, hadir rohah, hadir madras, hadir majlis ta'lim. Kok majlis ta'lim jelas lama, 2 jam ke atas. Mereka terbiasa seperti itu. Artinya lingkungan kehidupan mereka itu dibentuk oleh majlis-majlis seperti itu. Dibentuk dari madras-madras seperti itu. Dibentuk oleh rohah seperti itu. Dibentuk oleh zawiyah yang itu diasuh oleh Syekh Abdullah Basaudan, Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Ba'udan, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Mereka itu masyarakat awam pedagang, tapi dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, maka melahirkan bakul-bakul pedagang-pedagang yang tidak kedonyan kira-kira gitu ya. Ya berdagang 5 jam selesai itu untuk ngaji sudah. Maka hidupnya ayem, tentrem. Mohon maaf, padahal tingkat taraf keekonominya rendah. Dibanding dengan ini, oh ya ini lebih makmur. Jenengan sekarang ini hidupnya lebih enak, lebih makmur, lebih gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Mereka hidup dengan kehidupan yang sederhana, rasa-rasanya kita seperti kembali ke tahun 80-an ke bawah. Itu kehidupan yang mereka jalani. Tapi kok yo ayem tentrem. Nanti kalau tengah malam Masjidil Muhdhar, Masjid Muhdhar ini yang menjadi masjid ikonik
selain masjid jami' tentunya. Ada masjid jami', ada masjid muhdhar, ada masjid Ba'alawi, ada masjid Al-Hawi Al-Haddad. Namanya Al-Hawi namanya. Al-Hawi namanya Al-Hawi. Imam Al-Haddad. Kemudian masjid jami', kemudian masjid jami', kemudian masjid Ba'alawi. Masjid tertua Masjid Ba'alawi yang tetap dengan bentuk aslinya tak berubah ratusan tahun. Masjidul Muhdhar juga begitu. Ratusan tahun bentuknya tak berubah, diperkuat, renovasi tapi tidak merubah sama sekali. Masjid Jami' 50-50. Bangunan modern dengan mempertahankan bentuk zaman dahulunya. Masjidul Hawi yang modern. Karena ada anak keturunan yang Al-Haddad berada di Singapura, maka bentuk aslinya dirubah total menjadi masjid modern. Ketika berubah menjadi masjid yang bentuk modern, para sesepuh, orang-orang tua sudah tidak mau masuk ke masjid itu. Kenapa? Karena terlalu megah dan mewah. Megah mewah itu identik dengan gemerlapnya dunia. Lalu para sesepuh tidak mau hadir. Nggak mau. Kenapa? Atharnya Imam Al-Haddad jadi hilang. Muhdhar, Masjid Muhdhar tetap aslinya. Masjid Ba'alawi tetap aslinya. Nah, Masjid Muhdhar itu setiap malam jam 2 sampai setengah 3 mengumandangkan tarhim versi Hadramut. Dan itu bangunan tanpa semen, tanpa besi, tapi tanah liat dicampur dengan jerami, tapi bisa membangun bangunan yang kokoh besar dengan menara yang 200-300 meter. Lempung kemudian dikasih kapur putih, kapurnya dicat putih, selesai, yes begitu. Maka ketika Masjid Al-Hawi dirubah jadi bangunan modern begini, yang tua-tua nggak mau masuk. Sudah kedunian katanya, sudah duniawi rasanya, nggak mau datang, nggak mau masuk. Yang ini Habib sampaikan, mereka anak-anak sekolahnya hanya 5 jaman, para orang tua kerja juga 5 jaman, sehingga sisa waktunya bisa untuk berlama-lama di masjid, lama-lama di madrasah madin, berlama-lama di zawiyah, di hadrah dan lain sebagainya. Maka ini terbentuk menjadi lingkungan sosial yang menyejukkan, tenang dan adem. Bahkan orang-orang pasar pun, bakul pun, rezeki wallahi maksum min rabbak. Ya akhir rezeki itu yang bagi Allah Subhanahu wa taala sudah. Bu, Pak, kenapa ini Habib ceritakan? Ya, karena jadi bertanya pada diri sendiri, kita ini hidup di negara macam apa sih? Kelihatannya mesem tapi kemudian mengkhianati amanah rakyat. Kira-kira begitu ya. Duh, kita ini janjinya manis ya, tapi ketika sudah menjabat kok buta mata, buta telinga, buta hati nurani. Ketika kampanye tuh masyarakat dicari, mendulang suara itu turun kemana-mana gitu ya. Ya ketika kampanye dan memang untuk cari suara saja, ketika sudah terpilih dan duduk kok langsung jauh dari penderitaan dan kesengsaraan masyarakat. Lah kalau kita dicontohi perilaku yang seperti itu, ya niru yang di bawah ini. Niru untuk senyum palsu. Niru untuk menyatakan sesuatu yang palsu, di belakang nanti lain. Itu yang kemudian menghilangkan kepolosan dan ketulusan jiwa kita.